Oke. Nah, kalau aku nih di klinik, kalau misalnya pasien datang umur masih muda ya, yang termuda yang aku treatment itu 27 29 lah gitu kan. Dia datang misalnya nih ya, dia obes ya. Obes, apalagi kalau obes morbid gitu kan. Laki-laki umur 29 gitu kan, terus dia obes, terus keluhannya mau ini males, mau itu males, mau mikir brain fog, mau kerja apa lagi gitu kan. Kita udah mulai curiga adanya hormonal imbalance, walaupun tidak semata-mata hanya testosteron yang berperan, tapi testosteron itu cukup krusial. Jadi periksa dulu yang tadi aku sebutin, dipastiin ternyata memang kurang, ada tuh tempatnya kita terapi testosteron. Jadi umur baru 29 udah diterapi testosteron, nggak kemudaan gitu ya kan. Tapi ternyata ada indikasinya, emang ada indikasinya, emang rendah gitu. Jadi kita bilangnya hipogonad sekunder gitu. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, di tempat gym pengen gedein otot gitu kan, nggak periksa nggak apa ya, bayangannya begitu diinjek testosteron nih pasti naik nih nanti muscle gue gitu. Itu bahaya ya. Biar gimana pun juga umur di bawah 30 idealnya testosteronnya masih optimal. Terus tiba-tiba kita masukin testosteron dari luar, ya, resikonya ya itu tadi, nanti pabriknya tutup lebih cepat gitu. Jadi ntar kalau dia berhenti nyuntik di umur 35, jompo udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan. Kita ngobrol-ngobrol santai di Jagongan yuk. Nah, kalau Sobat Jagongan pernah nonton sebelum mengikutin, kita pernah ngobrol nih sama narasumbernya, ya, Dr. Grace. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi karena waktu itu ada yang gantung, makanya kita terusin sekarang. Nah, sebelum kita mulai, ya jangan lupa dukung terus channel Jagongan yuk. Tinggal klik aja tombol subscribe, like, komen. Kalau mau tanya-tanya nanti tentang materi yang kita sampaikan, ya, sama jangan lupa tombol notifikasinya dipencet juga biar nggak ketinggalan Sobat Jagongan kalau ada video terbarunya. Oke, nggak lama-lama kita langsung aja ngobrol sekarang sama Dr. Grace. Apa kabar Dr. Grace? Terima kasih kita ketemu lagi nih setelah hampir setahun. Luar biasa. Ya, time flies. Dr. Grace, ini makanya datang lagi ke sini nih, ada yang penasaran. Karena waktu itu terakhir ngobrol cuma TRT aja, yang ingetnya cuma TRT, itu testosteron replacement therapy. Terus ada ujungnya gantung, di gimana ya? Karena banyak yang masuk nih, ada yang DM. Terus gimana terapinya nih untuk TRT-nya gitu? Silakan ya Dok, langsung. Jadi bukan jemuran aja. Topik juga bisa gantung. Oke, kemarin episode sebelumnya kita ngebahas pentingnya testosteron pada laki-laki, terus ciri-ciri orang yang kekurangan testosteron gitu kan. Iya, gitu kan. Sekarang step berikutnya adalah, terus kalau emang taunya rendah gimana? Mesti gimana? Gitu, ya kan? Sebenarnya pertanyaan yang paling common, yang paling sering ditanyain sama para bapak-bapak yang udah mulai concern bahwa dia emang ternyata kayaknya gue butuh deh, gitu, ya kan? Masih banyak mitos-mitos ya seputar testosteron replacement therapy, ya. Cuman ilmu berkembang, Jadi ketika kita mau menterapi hormon kita, tentu kan berarti udah periksa lab dong, ya kan? Udah periksa lab, udah confirm bahwa memang tidak optimal, ya. Kalau kita itu bukan mencari nilai normal. Jadi kalau di lab itu ada range paling bawah dan paling atas, tapi kalau taunya level kita sedikit di atas level paling bawah, itu tidak optimal, normal tapi tidak optimal. Ya, optimalnya itu sepertiga di atas. Jadi kalau kita lihat misalnya, aku asal sebut angka ya, misalnya level laboratorium, misalnya beda-beda nih, level free testosteron di laboratorium harusnya 6 sampai 30, terus dia 10, itu normal low, ya, jadi tidak optimal. Nah, biasanya kita pengennya pasien kita level testosteronnya di atas setengah.
Setengah ke atas itu baru optimal. Jadi kalau setengah ke bawah itu nggak optimal. Nah, pada saat itu kita biasanya menyarankan untuk dilakukan terapi testosteron ya, atau testosteron replacement terapi. Tapi belakangan karena sekarang tuh orang AI ada, sosial media banyak ya, mulai dari YouTube ya kan, Instagram, terus even TikTok bahas tentang testosteron. Ada yang ngasih taunya di jalan yang benar, ada yang nakut-nakutin gitu kan. Nah sekarang kita mau bantu pada bapak-bapak yang pengen ngambil keputusan. Oke nih, gue ternyata level testosteronnya tidak optimal, ya kan? Dokter bilang disuruh treatment nih. Takut tapi kalau dia nyuntik testosteron harus nyuntik terus nih seumur hidup. Memang begitu konsekuensinya. Ya, gitu. Jadi gini, tanpa terapi testosteron, tanpa kita terapi, level testosteron pasti turun dong, pasti dong, ya kan turun. Namanya juga, lah ya. Namanya juga umur, gitu kan. Nah sekarang kita terapi nih. Begitu kita terapi, berarti kan harusnya udah turun. Agak naik, jadi turunnya nggak turun drastis, agak naik. Malah kalau terapinya agresif bisa di atas. Bisa tinggi gitu kan. Nah, yang tinggi itu biasanya pada pasien-pasien yang taunya dia TRT hanya untuk bodybuilding kayak gitu kan. Tapi kalau buat longevity sih biasanya enggak. Nah, habis gitu apa yang terjadi selama kita suntikin testosteron eksogen, kita bilangnya yang disuntikin sudah dalam bentuk hormon ya. Gonad kita ya, jadi yang buat ngasilin testosteron, pabriknya berpikir udah cukup nih gitu kan, ya udah deh gua nggak usah produksi lagi gitu. Itu sebentar, saya potong dulu. Berarti otomatiskah istilahnya tadi penggambarannya si pabrik itu berhenti setelah wah ada, ya udah deh pakai ini eksekutif lewat gitu Kak. Kalau di kereta nih ilustrasinya gitu kan, eksekutif lewat bisnis sama ekonomi tunggu aja dulu gitu kan, udah diem aja. Otomatis nggak langsung sih, nggak tergantung seberapa tinggi dosis yang diberikan oleh dokter. Tentu makin tinggi dosis yang diberikan, makin cepat pabriknya tutup. Gitu kan. Makanya biasanya aku selalu tanya pasien yang mau terapi, yang mau treatment TRT ya, atau testosterone replacement terapi ini goalnya apa? Kalau goalnya longevity, buat wellness, kita pakai low dose aja, ya, sehingga pabriknya juga tetap bekerja. Dan, nah ini yang perlu digarisbawahin, TRT itu ada cycle-nya. Jadi nggak bisa banyak yang jual nih di marketplace testosteron, gue injek deh, gue baca-baca nih di di referensinya tanya ChatGPT gitu kan. Suntik sendiri, ini sendiri nggak ada aturannya, nggak bisa ya. Jadi TRT atau testosterone replacement therapy itu ada cycle-nya ya, cycle pendek atau cycle panjang gitu kan. Jadi misalnya cycle pendek 4 minggu gitu kan. Nah setelah 4 minggu terus dia harus melakukan pemulihan. Kan tadi pabriknya kan jadi malas kerja karena udah dikasih, udah disuapin gitu loh, udah disuapin, pabriknya ya udah gitu, nggak nyari makan, nggak nyari, ibaratnya kayak ada anak disuapin, ya udah dia nggak usah kerja lagi deh. Ya tinggal kan? duduk manis aja lah. Nah, gitu. tinggal duduk manis udah dapet gitu kan. Nah, tapi kalau cycle pendek, terus dosisnya juga nggak terlalu tinggi, ya tetap harus dilakukan namanya PCT atau post cycle treatment, ya, untuk memulihkan si pabrik tadi supaya pabriknya nggak tutup total, ya. Lihat juga umurnya. Kalau dia melakukan TRT di umur di bawah 40 tahun, ya kan? Terus dia pakainya cycle TRT yang pendek, dosisnya rendah, pemulihannya tentu lebih cepat. Gitu. Jadi semua benar-benar harus dimonitor. Baru nanti setelah melakukan PCT atau pemulihan, let's say misalnya 4 minggu pemulihan, terus dia baru masuk cycle kedua. Begitu terus berulang. Jadi on cycle, off cycle, on cycle, off cycle. Kalau 4 minggu. Iya. Jadi siklusnya itu tadinya saya pikir dia otomatis 4 minggu, berarti minggu keempat dia injek lagi. Ternyata tidak ya. Bukan begitu. Ada breaknya dulu selama 4 minggu lagi. Itu kalau pakai pemilihan testosteron treatment yang
pakai short acting. Jadi mungkin aku tadi belum nerangin bahwa terapi atau TRT ini ada yang memakai long acting testosteron, ya, ada yang pakai short acting testosteron. Kalau yang long acting testosteron itu nyuntiknya per 2,5 sampai 3 bulan sekali. Jadi nggak tiap minggu. Jadi kalau yang tadi aku cerita 4 minggu itu biasanya pakai yang short acting. Ya, ada banyak lagi nih jenisnya yang short acting. Misalnya testosteron enante, testosteron cipionate, ya kan, sustanon dan segala macam. Jadi benar-benar harus teliti ketika kita mau melakukan TRT dengan aman. Iya, istilahnya berarti memang harus benar-benar di bawah pengawasan dokter gitu ya. Betul. Tapi bicara yang panjang tadi, yang long, itu sama. Katakanlah 3 bulan gitu ya. 3 bulan dia masa penggunaan itu, terus nanti pemulihannya pun 3 bulan, baru 3 bulan lagi. Enggak, beda. Kalau yang long acting memang kita jarang melakukan PCT, ya, karena gini, dia begitu dimasukin, yang long acting ini sekali suntik tuh dosisnya cuma 1.000, ya, 1.000 miligram. Jadi dosis besar sekaligus. Dia dirilisnya pelan, jadi tidak terjadi fluktuasi yang luar biasa, gitu kan. Jadi si pabrik juga emang dikasih tinggi, tapi abis itu pelan-pelan. Jadi si pabriknya juga enggak tertekan terus-terusan. Beda kalau misalnya yang short acting disuntik seminggu sekali. Jadi si pabrik juga ibaratnya baru mau napas udah ditekan lagi, baru udah kayak gitu loh. Jadi si pabrik lebih cepat tidak aktif ketimbang yang long. Jadi kalau yang long tuh biasanya aku pakai pada pasien-pasien yang belum tentu mau nyuntik sendiri. Kalau yang short biasanya kan pasiennya nyuntik sendiri nih, kayak teman-teman yang di di tempat-tempat gym ya, itu kan dia nyuntik sendiri. Dan nyuntik itu juga ada yang seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, gitu. Biasanya ntar dokter yang ngajarin gitu kan. Nah, itu bedanya. Dan biasanya juga aku pemilihan kapan pakai short, kapan pakai long, aku lihat karakter pasiennya juga. Pasiennya udah tua misalnya gitu kan, dia butuh testosteron untuk longevity-nya misalnya. Kan kita udah tahu ya, testosteron itu kan tidak semata-mata hanya untuk libido, tapi kan lebih kayak ototnya, tulangnya, pembuluh darahnya, otaknya gitu kan. Jadi pada pasien-pasienku yang umurnya di atas 70 misalnya, ya udah kesian sih. Masih suruh manggul beras ya, gitu buat kan, masih suruh nyuntik seminggu sekali. Walaupun tetap ada ya, tetap ada. Sekarang tuh banyak umur 70, 73, 75 masih aktif nge-gym, banyak sekarang gitu kan. Apalagi kalau kita lihat di bapak-bapak di luar gitu kan, umur 75 masih six pack gitu ya. Nah, itu pemilihannya kembali lagi pada dokter dan berdiskusi dengan pasien dia mau pilih yang mana gitu. Baru nanti dilakukan PCT gitu. Iya, jadi berarti pentingnya ya, kalau saya sih ngelihatnya lebih kebijaksanaan lah si istilahnya, entah si pasien, entah juga dokter gitu kan melihat. Sekarang karena kalau ini kan belum tercerita nih bahwa apakah ada istilahnya boleh katakanlah misalkan umur 18 tahun ke atas baru boleh, atau misalkan ada batasan-batasan yang nanti juga pertimbangannya mungkin secara medis ya, ada dari berat badan atau kesehatan itu pasti. Nah, cuma dari sisi umur kayak tadi misal umur 29 atau dia sudah menggunakan, waduh, untuk masih apa muda nih? Masih muda banget gitu kan. Sebenarnya gini, TRT atau testosteron replacement terapi ini, namanya juga replacement ya, itu ada syaratnya ya. Dia itu diberikan pada hipogonad sekunder ya. Jadi dia itu produksinya tentu tidak baik ya. Makanya kalau mau melakukan TRT ini harus periksa lab yang benar. Apa sih labnya gitu kan? Periksa, jangan tanggung-tanggung sebetulnya. Periksa testosteron total testosteron, terus periksa free testosteron, terus kita periksa lagi namanya SHGB atau sex hormone binding globulin ya. Terus habis itu ya disertai dengan pemeriksaan PSA. Kalau nanti kita mau terapi PSA, ada kondisinya, PSA-nya nggak boleh, PSA itu penanda tumor prostat ya, nggak boleh tinggi PSA-nya. Walaupun banyak jurnal yang bilang terapi testosteron itu tidak ada korelasinya dengan tumor atau kanker prostat ya, itu tapi tetap buat jaga-jaga aja. Oke. Nah,
Kalau aku nih di klinik, kalau misalnya pasien datang umur masih muda ya, yang termuda yang aku treatment itu 27 29 lah gitu kan. Dia datang misalnya nih ya, dia obes ya. Obes, apalagi kalau obes morbid gitu kan. Laki-laki umur 29 gitu kan, terus dia obes, terus keluhannya mau ini males, mau itu males, mau mikir brain fog, mau kerja apa lagi gitu kan. Kita udah mulai curiga adanya hormonal imbalance. Walaupun tidak semata-mata hanya testosteron yang berperan, tapi testosteron itu cukup krusial. Jadi periksa dulu yang tadi aku sebutin. Dipastiin ternyata memang kurang, ada tuh tempatnya kita terapi testosteron. Jadi umur baru 29 udah diterapi testosteron, nggak kemudaan gitu ya kan. Tapi ternyata ada indikasinya, emang ada indikasinya, emang rendah gitu. Jadi kita bilangin hipogonad sekunder gitu. Tapi kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, di tempat gym pengen gedein otot gitu kan, nggak periksa nggak apa, bayangannya begitu diinjek testosteron nih pasti naik nih nanti muscle gue gitu. Itu bahaya ya. Biar gimana pun juga umur di bawah 30 idealnya testosteronnya masih optimal. Terus tiba-tiba kita masukin testosteron dari luar, ya resikonya ya itu tadi, nanti pabriknya tutup lebih cepat gitu. Jadi ntar kalau dia berhenti nyuntik di umur 35, jompo udah gitu. Itu makanya yang mau jadi pertanyaan tuh. Kan tadi soalnya dokter bilang bahwa begitu orang sudah melakukan TRT, ini istilahnya kalau bahasa umumnya mungkin kontrak mati lah gitu kan. Continue terus menerus. Ya itu mitosnya masih begitu. Gitu kan. Pertama sampai kapan? Nah, terus kedua itu tadi begitu tengah jalan dia, ya namanya orang gitu ya, kan ada bosannya, capek lah suntik terus, udah pengen berhenti. Bisa nggak tanda kutip gitu, istilahnya memang ya itu tadi kalau dokter bilang jompo langsung, aduh gimana tuh gitu. Makanya kalau mau kita mengambil keputusan untuk melakukan TRT, apa ya istilahnya, aku sama pasien tuh duduk bareng dari awal, bikin perencanaan gitu loh, bahwa oke, TRT nih gitu ya kan. Kenapa TRT? Taunya rendah banget gitu loh, rendah banget. Misalnya tadi aku bilang misalnya scale-nya 6 sampai 30, taunya ada pasien aku taunya 3 gitu loh. Ya kan, itu 6 aja kita pot-potan, ini dia 3 gitu. Nah, kalau kayak gitu keputusannya biasanya aku istilahnya aku infoin ke pasien ini, kalau nggak mau dimasukin testosteron eksogen gitu kan, untuk ngangkat dulu nih. Nah, nanti kan dimonitor nih, misalnya dia pakai Nebido deh, misalnya nggak boleh nyebut merek ya, pakai yang long acting gitu kan, dia pakai yang long acting gitu kan, jadi suntiknya 2,5 atau 3 bulan sekali gitu kan, dia suntik. Nah, itu nanti biasanya aku monitor setelah 3 kali cycle, itu diperiksa naik nggak, seberapa naik. Kalau udah mulai optimal, oke, stop. Nah, ketika dia stop gitu kan, kita kasih pilihan gimana untuk memeliharanya supaya dia nanti nggak suntik terus-terusan. Lihat lagi umurnya ada di fase bisa pelihara apa enggak. Misalnya dia mulai terapi umurnya udah 60 gitu kan, itu mah nggak usah dikasih TRT, emang udah rendah. TRT kan buat naikin. Otomatis begitu stop TRT, ya pasti balik ke rendah lagi. Berarti kalau kayak gitu ya mau nggak mau nggak bisa stop. Gitu, ya kan? Kalau kayak gitu mau nggak bisa stop. Kapan yang bisa stop? Misalnya gitu kan, ya kayak tadi pasien umur 29 gitu kan, nah itu taunya dia rendah banget, kita naikin dulu gitu kan, sampai dia di optimal. Habis itu pabriknya ya pas dia lagi off cycle ya, misalnya dia lagi off cycle, itu aku treatment untuk memperbaikin pabriknya. Jadi PCT-nya, pemilihan obat-obat PCT-nya adalah untuk yang fokus untuk memperbaikin pabrik gitu. Nah, itu kita lihat tuh dalam 1 tahun dicek ulang hasil testosteron pabriknya jadi optimal apa enggak gitu. Taunya udah optimal, oke, berarti aku nggak usah masukin yang dari luar lagi, udah sekarang tinggal benerin pabriknya aja gitu. Kenapa kok dikasih eksogen, nggak benerin pabrik aja dari awal? Karena kita butuh, ibaratnya gini, kalau kita misalnya lagi kelaparan nih gitu kan, orangnya kita kasih makan dulu atau disuruh kerja dulu? Suruh
kasih makan dulu supaya bisa kerja kan. Nah begitu juga dengan organ kita, kasih makan dulu supaya nanti organ hasil optimal, sel optimal, pabriknya kita benerin. Gitu loh ya, jangan dia udah empot-empotan kita benerin lama. Walaupun ada juga pasien yang dibilang saya nggak masalah kok lama, biasanya sih pasien-pasien yang umur misalnya masih 40, 45 gitu kan, udah mulai rendah. Gue nggak ngejar apa-apa kok, yang penting benerin deh pabriknya gitu. Jadi nggak ngejar target gitu kan, tapi dia tahu testosteronnya udah mulai rendah. Nah kalau kayak gitu, terus dengan catatan ya rendahnya nggak rendah banget gitu ya. Jadi ya slightly decrease lah gitu kan. Nah itu bisa ada tempatnya untuk kita benerin pabriknya aja. Gitu. Nah Sobat Jagongan nih, ini yang perlu istilahnya tidak asal kita, wah TRT, testosteron juga enggak ternyata. Itu tetap ada yang harus istilahnya dikawal lah, diawasi sama tenaga ahlinya, dokter macam dokter Grace inilah dia yang ngerti gitu kan, nggak asal suntik ini atau apalah gitu kan, nggak kayak obat suntik giliran bosan berhenti. Waduh kesian banget itu kalau bisa teriak badannya teriak gitu ya kan. Ini sekarang bicara efeknya nih tadi yang katakanlah gitu ya, dia males-malesan lah istilahnya, lagi rajin aja semangat lagi tinggi, begitu ada datang siklusnya lagi malesnya turun, enggak lah udah suntik, kelewat sekali, nggak apa-apa kok kelewat. Efeknya apa dok? Jadi sebenarnya gini, begitu kita melakukan TRT acak-acakan ya pasti hasilnya nggak optimal. Ya kan, target kita sebenarnya TRT itu kan untuk naikin level testosteron kita ke arah yang lebih optimal. Lah kalau nggak ngikutin cycle yang benar ya nggak tercapai dong apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti ya gitu si pabriknya ya berantakan. Pabriknya berantakan. Jadi ini gue disuruh produksi apa nggak nih? Gitu ya kan, jadi kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya backfired buat kita pikir kita melakukan terapi, tapi sebenarnya kita ngerusak diri kita sendiri juga gitu ya. Makanya kembali lagi sekarang trennya itu banyak orang-orang yang karena again ya tadi ya mitosnya sekalinya suntik testosteron mesti nyuntik seumur hidup gitu kan mitosnya masih begitu. Bukannya salah, dia bisa begitu, kembali lagi tergantung monitor dokternya. Nah tapi ada juga yang saklek gitu loh, ada juga pasienku yang saklek, dok pokoknya gue nggak mau disuntikin testosteron titik, gue nggak mau, nanti soalnya giliran stop crash nih badan gue gitu kan. Bisa nggak gitu? Bisa gitu kan. Jadi ada beberapa treatment yang emang bantuin si pabrik tadi, ya kan pabriknya juga seiring bertambahnya usia, pabriknya juga mulai loyo kan. Benerin pabrik, yang bilang namanya pakai peptide ya, golongan peptide ya, atau golongan hormon juga HCG. Kalau peptide namanya kisspeptin ya, itu game changer banget ya. Kisspeptin mungkin belum banyak yang tahu tentang kisspeptin. Nah, kisspeptin itu juga treatmentnya yang memperbaikin kita punya produksi gitu loh. Jadi pabriknya tuh dibenerin, dan itu juga nggak bisa asal suntik. Mulai dari dosisnya harus bener, cara pemberiannya. Ini disuntikin kapan nih? Seminggu sekali, seminggu 3 kali, setiap hari gitu ya. Jadi harus harus rapih supaya ada hasilnya. Nah, pemakaian kisspeptin pun juga ada cycle-nya. Jadi 6 minggu disuntikin selama 6 minggu, terus habis itu off. Nggak boleh terus suntik bentar. Wah ini mesti bagus nih pasti obatnya, gue suntikin terus pasti pabriknya jadi tambah lama gue nyuntik tambah bagus dong. Tapi ternyata enggak, dia harus ada cycle-nya supaya nggak rusak, supaya tidak terjadi, namanya bukan rusak pabrik, tapi tidak terjadi yang disebut desensitisasi. Yang desensitisasi itu maksudnya gini, kita suntikin yang harusnya 6 minggu kan masih sensitif tuh gonad kita, tapi begitu dipanjangin minggu ke-7, ke-8, ke-9 udah nggak ada efek, buang-buang duit doang. Nggak ada efeknya lagi karena udah nggak sensitif lagi. Nah supaya tetap sensitif dia harus di break dulu ya, di cycling kita bilangnya. Menjaga sensitivitasnya itu, itulah gunanya cycle itu. Betul. Nah nanti habis itu baru masuk cycle lagi. Itu kalau pakai peptide yang namanya kisspeptin. Ntar kalau yang denger penasaran sekarang gampang. Tinggal tanya ChatGPT. Kisspeptin. Tulis di komen. Tulis komen langsung dijawab. Nanti gitu kan langsung ya. Dok, ada yang jangan tanya nih. Itu sekarang pasienku udah banyak yang bilang, dok
gue kayaknya mendingan terapi peptide deh, gue mendingan pakai Kisspeptin deh, udah tahu duluan gitu loh daripada nyuntik testosteron, karena gue pengen produksinya benar, bukan disuapin gitu kan, tapi aku pengen emang badan kita memproduksi dengan optimal lagi gitu. Ada lagi nggak selain Kisspeptin? Ada, namanya HCG, Human Chorionic Gonadotropin, ya kan? Itu biasanya dipakai awalnya itu ada ya dokter androlog dan dokter obgyn biasanya ya, kayak laki gue tuh dia pakai kalau misalnya pasien-pasien laki-laki yang mau diperbaikin spermanya gitu. Terus perempuan juga mau diperbaikin ovulasinya itu disuntikin HCG gitu kan. Terus ada lagi itu juga pemakaiannya juga ada term and conditionnya, dan yang bisa dipakai jangka panjang dan tapi aman itu namanya enclomipan gitu ya. Jadi banyak banget pilihan. Disitulah makanya ketika kita treatment, pakem pertama tetap assessment. Lab. Harus assessment. mandatory itu. Mandatory ya. Kalau sama aku mandatory. Nggak mau ambil resiko gitu kan. Pokoknya tetap harus periksa lab dulu ya kan. Habis gitu nanti baru kita diskusi milih mau treatment yang bagaimana. Dan di dalam diskusi itu harus lengkap term and condition berserta resiko-resikonya. Mau milih TRT, oke. TRT mana? Jangka pendek apa jangka panjang? Jangka pendek, oke. Jangka pendek mau pakai obat yang A, B, C, D gitu kan. Nah, terus nanti terangin juga bahwa cycle-nya mau yang mana? Cycle pendek apa cycle panjang? 4 minggu apa 8 minggu? Habis itu ntar PCT-nya mau pakai apa? Gitu. Jadi nggak gampang sebetulnya. Jadi jangan coba-coba deh TRT sembarangan, sayang lah gitu ya. Apalagi kalau misal aku ada pasien umurnya baru 49 gitu kan. Sebagian orang umur 49 kalau aku tanya, biasanya aku kalau mau lakukan TRT aku selalu tanya, masih pengen punya anak apa enggak gitu. Kebanyakan enggak dok, udah segini juga umur gue gitu kan. Tapi banyak juga yang bilang masih dok gitu. Padahal umur dia udah 49 atau either 50 gitu. Taunya dia baru nikah lagi, kita nggak tahu kan. Nah, kalau dia masih ada concern ingin punya anak lagi, nah di situ pemilihan TRT-nya bagaimana gitu. Jadi karena kalau kita TRT sembarangan nanti infertile dianya. Benar-benar luar biasa emang. Ya, jadi intinya mau enggak, jangan mau yang enggak repot gitu. Tapi ke sini-sinilah ya, concern para bapak-bapak terhadap testosteron itu luar biasa. Ya, dulu tuh masih malu-malu tuh. Malu-malu mau ngomongin bahas terapi testosteron kayaknya aib gitu. Ya kan, kayaknya apaan sih? Emang gua bermasalah gitu kan. Kan japri ya. Gitu. Apalagi kayak dokternya gue gitu, cewek gitu kan, fancy gitu kan, nggak nyaman banget dulu. Kalau sekarang datang duduk kadang sama istrinya, mereka langsung gitu. Dulu kayaknya saya begini nih gitu. Jadi mereka juga udah browse duluan, udah cari tahu duluan, udah diskusi di luar duluan, dan segala macam, terus akhirnya mutusin kayaknya saya butuh pertolongan. Gitu. Luar biasa nih Sobat Jagongan. Pokoknya balik lagi sih, semua tentang kesehatan memang tergantung kita. Nah, kita juga harus bijaksana, tadi juga disebutin sama dokter, bahwa tidak serta-merta hanya nafsi-nafsi gitu ya, pengen lagi tren, atau bahkan hanya cuma FOMO gitu, lagi tren ikut-ikutan aja. Ini bukan bagiannya nih kalau itu. Buat masuk badan soalnya. Iya, gitu. Suntikin ke badan. Karena kalau udah masuk badan, susah Jack. Dan jangan salah, efek samping kalau kita terapi testosteron, taunya testosteron kita masih bagus, terus kita mau gedein otot, terus kita masukin testosteron gitu kan, dan akhirnya terjadi kita bilangnya hiperandrogen, jadi testosteronnya tinggi banget. Itu nggak nyaman banget. Apa yang bikin nggak nyaman? Nomor 1, jerawat. Nah, aku punya pasien beberapa gitu, sampai ke punggung-punggung, mukanya jerawatan, berminyak, berjerawat gitu kan. Ototnya bagus, tapi kulitnya, waduh, itu jelek banget. Itu side effect-nya dari si berarti banyak. Salah satunya yang mengganggu yang rata-rata akhirnya misalnya datang. Makanya dia nyuntik testosteron out of nowhere deh. Aku nggak tahu dia suntik testosteron di mana gitu. Tapi datang karena kan di sini ada estetik juga. Jadi datang udah, waduh, jerawat gitu. Sampai ke kepala-kepala, punggung gitu kan. Di sini nih bahunya penuh. Bukan muka doang gitu loh. Jadi itu jelek banget. Tapi secara umum nih, karena
pas banget nih karena anak gue yang ketiga begitu istilahnya dia Cowok, sih cowok. Oke. Gitu kan. Umur? Umurnya sekarang baru 20 tahun. Ya mungkin testosteronnya tinggi. Oh iya berarti ya katakanlah iya. Tapi lebih indikasinya karena memang berarti tingkat hormon testosteronnya itu berlebih lah gitu ya. Produksinya lagi bagus-bagusnya gitu. Gampang sih kalau kayak gitu, biasanya sih ada nutrisi yang bantu ngontrol produksi minyak ya di kulit ya. Misalnya biasanya pasiennya aku suruh minum suplemen zinc, terus vitamin A gitu, nggak boleh jangan pakai vitamin A dosis yang terlalu tinggi ya, tapi at least masukin vitamin A, masukin zinc gitu kan, vitamin D, ya, nah itu buat bantuin perbaikan kulit. Dan biasanya kalau aku masukin peptide yang namanya GHKCU atau Cooper peptide, itu bantuin banget buat ngebersihin kulit. Gitu. Oke, kayaknya nanti offline nih. Oke, Dokter Grace, terima kasih banyak, luar biasa nih Sobat Jagongan, balik lagi ya. Ini tadi Dokter Grace sudah jelasin banyak ya tentang TRT, terapinya itu seperti apa, bagaimana sampai efek sampingnya. Jadi kita jangan sembarangan lah gitu kan. Jangan bercanda dan main-main sama badan kita sendiri ya, karena memang harus dipantau benar-benar sama orang yang ahlinya. Ya. Oke, Dokter Grace, terima kasih banyak waktunya ngobrol-ngobrol santainya. Insya Allah kita nanti ketemu lagi, ya, ngobrol di lain waktu, lain topik lagi. Nah, Sobat Jagongan, sekian dulu untuk ngobrol santai sama Dokter Grace kita kali ini. Jangan lupa sebelum saya tutup, dukung terus channel Jagongan ya. Klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan. Oke, sekian dulu Sobat Jagongan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.